menikahlah orang susah sama orang kaya. Mertuanya ini sepele betul lah sama menantunya ini. Akhirnya menantunya ini pergi ke pulau, digalinya tanah, diolahnya tanah, bertanam tanaman, akhirnya dia kaya. Setelah dia kaya, diundang makan sama mertua yang sombong tadi. Apakah boleh hasil penjualan kulit hewan kurban dibelikan ke pisau, belikan ke kapak untuk dijadikan inventaris masjid? Man ba'a jilda ud'ayyatihi fala ud'ayyatalahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurban baginya. Kulit hewan kurban tak boleh dijual. Akhirnya kulit hewan kurbannya digunting, masukkan ke plastik, dibagi. Warga pun tak bisa mengolah, dibuang ke tong sampah. Hari ketiga bau bangkai komplek. Jadi solusinya macam mana? Dijual, tapi duitnya tak boleh lagi dipakai. Serahkan ke yang bisa mengelola kulit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini jange.com? Yo, lain bisa mengolah jange kami kot. Yo, baracie. Berapa satu? 100.000. Hanya ada 10 jangan kulit. 1 juta, dapat duit 1 juta, bagikan ke fakir. Jangan lagi ada mengambil manfaat. Lalu pisaunya, kreseknya, upah tukang potongnya, jaga malam, sapinya dibawa dari Muara Lembu kemari, tak langsung dipotong, nginap dulu semalam, uang ngopinya, sarapan pagi penjaganya, maka lebihkan sedikit. Jadi kalau harganya 2.600.000, maka kumpul duitnya 2.700.000. Akadnya ke pengurus, aku serahkan 2.700.000 untuk korban dan biaya operasional tunai. Nanti setelah selesai tak perlu itu dibalikkan karena udah untuk biaya operasional. Lebih serahkan ke masjid. Adapun duit dari kulit bagikan semua ke fakir miskin. Karena korban itu dibagi 3. 1/3 untuk yang berkorban, 1/3 untuk masyarakat, sahabat, kawan, jiran, tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Nah, dikasihkan semua. Ini untuk kalian yang fakir miskin. Fakir miskin ada? Ada. Mau ngeliat kulit? Enggak, mau. Duit mau? Mau. Apa hukum kafaah dalam pernikahan? Dalam mazhab Syafi'i, kafaah merupakan syarat. Dalam mazhab Syafi'i, kafaah merupakan bagian dari pernikahan. Walaupun tak kafaah tetap sah, tapi dianjurkan kafaah. Kafaah itu walam yakul lahu kufuwan, kufu selevel. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang selevel dengan Allah. Jadi kafaah artinya selevel. Cinta kan tidak melihat perbedaan, Pak Ustaz. Cinta itu buta, tak bisa membedakan mana sepeda, mana Vespa. Itu kau mencakapkannya waktu masih senang, tenang, kenyang, lenang. Pas nanti sampai masanya gawat darurat. Laki-laki kalau dia tak selevel dengan bininya, dia akan minder. Minder itu berpengaruh ke psikologis. Nanti bawaannya emosi, dia merasa rendah diri. Maka antum cari yang selevel. Supaya apa? Supaya antum pede. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain ustaz, lain cara menasihati. Almarhum Ustaz Johar Arifin, kakak kelas saya, orang kuntu, orang baik. Dia yang jemput saya dulu di airport waktu di nikah itu. Apa kata dia? Waktu saya belum nikah. Kalau bisa, kita nikah. Jangan sampai bini itu tak terasanya garam kita. Halus bahasanya. Apa maksudnya? Kita kasih garam itu terasa dia, asin banget. Tapi kalau dia biasa minum air laut, paham tuh? Antum kasih dia 3 juta, dikorek-koreknya gitu nih. Apa tak sakit antum? Padahal bagi antum sudah gaji antum sebulan. Karena mak dia selalu ngasih dia 5 juta, asal kira, ma duit ma, yang pakai mana? Tiba-tiba antum ngasih. Jadi antum carilah yang sekufu selevel. Bagi saya ke Jakarta, datang kawan saya. Kalau bisa janganlah kita nikah sama orang kaya. Kenapa begitu bilang? Kalau
bisa kita cari yang kaya. Kaya bapaknya dan sudah di ruang ICU. Anak tunggal. Aku dari tamu ke rumah kawan kita yang nikah sama orang kaya itu. Terus aku naik ke kaki ke atas. Kita kan biasa dulu sama-sama di Mesir naik kaki ke atas ngobrol. Pas aku naik kan, disuruhnya turun. Kenapa? Aku dia sama bininya. Rupanya rumah itu dibelikan mertua. Kalau di rumah kalian pun kalian tak bisa naikkan kaki, bagus kan jadi bencong. Apalah guna kalian jadi kepala rumah tangga laki-laki? Nanti marah kalian ke anak kalian. Kenapa nggak pakai jilbab? Pakai jilbab. Kata mama nggak perlu Pak. Di rumah ini kan yang berkuasa mama. Rumah ini kan rumah mama. Apa tak bisa? Kalau dapat mana tahu memang kalian bertua. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi insan. Sayang betul dia sama kalian. Kalian datang naik angkot, dia pakai mobil. Abang, nanti kita pulang pakai mobil adik aja. Tahap pula tuah kalian Allah. Mau juga dia. Maka mesti ada perjanjian. Aku pun heran, tak memang pelet itu berhasil, tak tahu. Kau kalau memang mau nikah sama aku, kita mesti ada perjanjian. Ya supaya kau jangan lupa tulis hitam putih materi 10.000. Dulu 6.000, dan sudah naik sekarang 10.000. Kalau kau nikah sama aku, jangan kau sepele kena. Kalau kau nikah sama aku, keluarga aku, makku, adikku datang, ya kau buat cemupan. Tulislah pasal-pasalnya. Tapi jangan banyak kali, nanti jangan batalnya pula. Karena orang-orang kaya ini biasanya sepele dia menengok orang susah. Menikahlah orang susah sama orang kaya. Mertuanya ini sepele betul lah sama menantunya ini. Akhirnya menantunya ini pergi ke pulau, digalinya tanah, diolahnya tanah, bertanam tanaman. Akhirnya dia kaya. Setelah dia kaya, diundang makan sama mertua yang sombong tadi. Diundang makan. Kebetulan dia kaya, saking kayanya emas. Dulu kebanggaan orang Melayu kan pakai keris emas. Kepala kerisnya itu burung payah. Tahu tuh burung payah? Kepala kerisnya itu burung payah. Pasti suruh mertuanya makan. Makanlah kau. Diambilnya keris burung payahnya itu, dicucukkannya ke piring. Makanlah bayan. Nasi ini untuk kau, bukan untuk anak. Bisa untuk buatkan video pendek. Buat video pendek tentang anak muda nikah sama orang kaya, diusir sama mertua. Apa kau pergi sana, anakku nih tak mau susah. Terus itu dia bercocok tanam. Tak usah lama-lama, pilih agak 3 menit aja. Kerja sama anak sentek. Habis itu lalu kemudian setelah kaya, dia datang pakai baju Melayu dengan tanjaknya. Di mana jantan bertanjak, di situ di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertuduh. Masukkan pesan Melayunya, masukkan Islamnya, sampai ke tempat makan itu, cabutlah keris tadi. Ini nasi ini untuk kau dibayar, bukan untuk aku. Kenapa? Karena mertua itu mengundang setelah kepala keris itu emas. Emang kalau belum sarapan ini payah nangkap ya? Apa benar Ustaz Syekh Sa'rawi melihat Nabi Ibrahim secara sadar di samping Ka'bah nih, pas di pintunya di depan ini ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tapak kaki Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim zaman dulu tuh besar macam musola. Cara menengoknya terbuat maqam Ibrahim qadiman. Maqam Ibrahim qadiman. Qadiman artinya zaman dulu. Maqam Ibrahim qadiman. Besar sekali. Itu nampak. Macam musola. Besar sekali. Besar sekali. Macam musola di tengah Masjidil Haram. Akhirnya orang yang mau tawaf kan terhalang. Maka kata ulama, kata Raja Saudi Arabia, tempelkan aja makam Ibrahim ini ke samping Ka'bah. Karena makam Ibrahim itu sesungguhnya hanya lempengan bulat tapak kaki Nabi
Ibrahim menginjak batu lunak, batu itu tercetak tapak kaki. Tempelkan aja di Ka'bah. Setuju ulama Saudi Arabia. Cabut makam Ibrahim, tempelkan di Ka'bah. Selesai. Kan tawaf bisa lancar kan? Datang Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dia ulama Al-Azhar Kairo Mesir, tapi diminta raja mengajar di Saudi 15 tahun. Kata dia tak bisa, karena ini bertentangan dengan sunnah. Ini menunjukkan bahwa ulama Al-Azhar itu yang sebenar-benar ahli sunnah. Tak bisa menempel, ini bertentangan, ini bid'ah ini. Menempelkan makam Ibrahim ke dinding Ka'bah ini bid'ah. Kata ketua ulama Saudi Arabia, kami tak berani. Karena mereka monarki, tak berani mengelawan raja. Akhirnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menulis dalil-dalil. Datang dia menghadap raja. Raja, tak boleh kita tempelkan makam Ibrahim. Karena ini. Raja setuju dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Akhirnya dibalikkan makam Ibrahim ke tempatnya. Hanya saja bangunannya dibuat kecil. Malamnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bermimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tersenyum mengucapkan terima kasih kepada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kisah itu ditulis dalam satu buku kecil. Judul bukunya Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Jadi dia melihatnya dalam mimpi. Judul bukunya Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Huna Ra'aitu Ibrahim. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Saya beli buku itu di Kairo. Huna ra'aitu Sayyidana Ibrahim, Syekh Sya'rawi. Huna ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Buku ini sudah saya beli 25 tahun yang lalu. Ketika lagi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini pernah diutus menjadi ustadz pengajar di Aljazair. Utusan Al-Azhar untuk ke Aljazair. Karena meninggalkan Mesir dia tak mau. Akhirnya suatu malam nampaknya seorang syekh berjubah berjenggot putih. Syekh ini mengatakan, kenapa kau tak mau ke kampung kami Sya'rawi? Heran Syekh Sya'rawi. Akhirnya dia mau. Syekh Sya'rawi pun datang ke Aljazair. Pas penyambutan di Aljazair, nampaknya Syekh yang jumpanya di mimpi itu ada di Aljazair. Namanya Syekh Bilqayyim. Sya'rawi wa Bilqayyim. Bilqayyim mursyid tarekat Syadzili As-Sya'rawi. Bilqayyim. Ini Syekh Sya'rawi yang di bawah, ini Syekh Bilqayyim yang atas. Pas sampai Syekh Sya'rawi di Aljazair, ditengoknya. Ini yang kulihat dalam mimpi, senyum Syekh Bilqayyim. Begitulah mereka dulu berhubungan. Belum ada lagi streaming zaman Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi lahir 1911 sebaya Buya Hamka. Buya Hamka lahir 1908, 17 Februari 1908. Kok ingat Ustaz Buya Hamka 17 Februari? Sama lahirnya dengan Sami. Syekh Sya'rawi 1911, Syekh Yasin Al-Fadani 1917. Lama-lama. Jadi mereka ini hampir-hampir seangkatan. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi meninggal tahun 1998. Anak Indonesia yang hampir mencium tangan Syekh Sya'rawi, Imam Masjid Al-Fatah Minas, Ustadz Darwis, kakak kelasnya. Pas mau diciumnya tangan Syekh Sya'rawi, ditarik Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi yang wali sebegitu hebatnya, tak mau tangannya dicium. Tiba-tiba Abdul Somad, cium. Saya tak menyalahkan hadir ulama yang tangannya dicium itu penghormatan. Tapi ini ceritanya tentang saya. Maju kepada. Nanti kalau jumpa sama Syekh Sya'rawi, tahu Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi difitnah. Syekh Sya'rawi difitnah mau jadi menteri.
karena menjual agama. Jadi ulama-ulama jangan antum sangka mereka ini tak bebas dari fitnah. Sa'rawi menjual agama karena mau dia jadi menteri agama. Waktu itu presidennya Anwar Sadat, presiden Mesir yang pertama. Najib, meninggal Najib, naik Gamal Abdel Nasir, meninggal Gamal Abdel Nasir, naik Sadat. Sadat mengangkat Syekh Sa'rawi jadi menteri agama. Muncul isu, Sa'rawi menjual agama. Sa'rawi menjelaskan, waktu aku jadi dosen di Saudi Arabia, ini gajiku. Waktu aku jadi menteri agama diangkat oleh Sadat, ini gajiku. Tak sampai 10. Aku mau jadi menteri agama ini pulang untuk memperbaiki Mesir. Jadi fitnah itu terjadi pada siapa? Al-Azhar dipimpin oleh Syekhul Azhar, namanya Syekh Abdul Alim Mahmud. Di atas Syekhul Azhar menteri agama, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Waktu itu sebelum kedudukan Syekhul Azhar selevel dengan Perdana Menteri, waktu itu lebih tinggi menteri agama daripada Syekhul Azhar. Mestinya Syekh Abdul Alim Mahmud datang melapor ke Syekh Sa'rawi. Pagi-pagi datang Syekh Sa'rawi menjumpai Syekh Abdul Alim Mahmud di kantor Syekhul Azhar. Sekejut Syekh Abdul Alim Mahmud, Syekh Mutawalli datang, ada apa? Tak layak ulama datang menemui umara. Begitu akhlak. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika pertama kali jadi menteri agama Mesir, apa yang dia lakukan? Mengganti kursi empuk menjadi kursi rotan. Pas ditanya sama ustaznya, kenapa Syekh? Malu aku kalau duduk di sini nanti kalau berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi ulama-ulama ini dikenang sepanjang zaman bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena waraknya, karena zuhudnya. Antum kalau ke Mesir, di warung, di toko, di rumah-rumah orang Mesir itu bukan gambar presiden, gambar Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Syekhul Mufassirin. Ada tafsirnya namanya Tafsir Asy-Sya'rawi. Dia punya anak laki-laki, nama anak laki-lakinya Sami Mutawalli Sya'rawi. Saya kasih nama anak saya Sami, nanti dari si Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Saya sangat kagum dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ketika apa yang harus kita lakukan? Apa doa amalan ketika kita lagi kufur atau lagi kafir? Apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz? Seminim-minim wirid. Kalau ada di antara antum mengamalkan wirdul latif, bagus. Ada yang mengamalkan ratib al-haddad, bagus. Ada yang mengamalkan ratib al-aqtas, bagus. Seminim-minim wirid. Wirid itu maksudnya dibaca habis subuh sama habis maghrib. Habis subuh, habis maghrib. Habis subuh awal hari, habis maghrib awal malam. Seminim-minimnya baca 10. Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Rabbil falaq sekali, Rabbin nas sekali. Awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Akhir ayat kursi, akhir Al-Baqarah dari lillahi mafis sampai akhir 3 ayat. Habis itu sholawat, habis itu istighfar, habis itu sholawat, habis itu la ilaha. Udah di-share suara. Kalau bisa baca, kalau tak bisa baca, dengarkan aja suara yang udah di-share. Untuk dengar aja di subuh. Mohon maaf Pak Ustaz, aku tak bisa baca, aku dengar aja. Lama-lama dengar, nanti lama-lama teringat, lama-lama Berikan kita tips untuk selalu komitmen dalam dakwah. Antum tak usah terlalu banyak berteori. Saya ini ustaz yang tak banyak kali teori. Antum bisa nengok dalam kehidupan saya dari dulu 2009 pulang sampai sekarang, tak terlalu banyak teori-teori. Maka kalau diminta saya, Ustaz bisa tak presentasi ke kampus kami tentang manajemen dakwah? Tak bisa, karena saya tak pakai teori. Saya langsung aja pergi ke Bagan Benio, pergi ke suku Talang, pergi ke suku Akit, pergi ke suku Anak Dalam, pergi. Jadi tak ada pakai teori-teori. Kata orang ini doktor dalam bidang manajemen dakwah, dakwah menurut etimologi, dakwah menurut terminologi, bahan, tapi tak pernah berdakwah. Di Maroko, di Mesir ada namanya Dr. Ala. Di Mesir ada namanya Dr. Ala. Dia spesialis sepak bola. Dia bisa mengomentari tendangan pisang, tendangan ini, tendangan bakwan, tendangan apa bisa. Tapi dia tak pernah main bola. Jadi
teori antum baca sekedar tahu ada dai, orang yang berdakwah, ada mad'u, ada objeknya, ada wasilahnya, metode yang dipakai, sekedar tahu aja. Lebih daripada itu, antum berdakwah aja. Pulang saya ke Pekanbaru, mengajar setiap subuh Sabtu, hari Sabtu, subuh, baca satu hadis saja di Masjid Akramun Nas. Ini sok pertama. Ini sok pertama. Jamaah itu cuma di belakang imam ini dipukul. Kanan kosong, kiri kosong. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 4 tahun. Tak muat masjid itu, penuh. Pindah ke Al-Fal. 2015, 2016, tak muat lagi Al-Fal. Ibu-ibu hamil sama orang-orang tua komplain karena kami tak bisa menengok muka ustaz kami dulu di bawah. Kami cuma di tangga, tak bisa. 2017 pindah ke An-Nur. Sampai ke An-Nur, waktu itu salah satu staf Pak Gubernur, Pak Andi Rahman waktu itu, beliau baik, orang baik, tapi salah satu orang dekatnya ini orang Salafi. Orang ini mau mengambil Masjid An-Nur. Maka diisukannya ahli bid'ah menguasai Masjid Ahlu Sunnah. Dibuat orang itu susunan. Ustaz Mustafa Umar pecat, Abdul Somad ganti dari penasehat. Tunjukkan, ambillah masjidnya, ambil sejak sekarang sampai sejak itu sampai sekarang tak pernah saya tahu siapa. Mungkin ambil lah. Ditinggalkan Anwar, berganti Pak Musola masjid jalan Kamboja. Jadi pasar bawah, jadi tak usah berteori. Antum balik, antum jadi kepala dinas, jadi bupati, jadi kepala kantor, jadi kapolres, jadi kapolsek, jadi apapun antum nanti setelah kuliah. Yang penting antum buka kajian Riyadhus. Bisa satu hari, satu pertemuan, satu ayat, satu hadis. Tak ingat lagi Pak Ustaz, putar rekaman ulang. Udah. Ramai pengajian di kantor dinas. Kenapa ramai? Bukan karena ustadznya. Kepala dinas itu ngajar Riyadhus. Mengalir pahalanya ke kubur saya. Kalian ada yang pulang jadi kades, jadi kadus, jadi lurah, buat pengajian. Insya Allah hadirin yang Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. La tada' lana dzamban illa ghafarta, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala 'aiban illa satarta, tutup aib-aib kami ya Allah. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ke tujuan ya Allah. Wala maridan illa syafaita, yang sakit-sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmatmu ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang belum berjodoh jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabta, yang belum ada keturunan berikan anak yang soleh dan soleh. Wala hajatan min hawaiji dunia wal akhirati laka ridha wala nafiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha illa qadaitaha tunaikan wa yassartaha mudahkan ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddatina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa liman hadarana wa liman ghaba anna. Semua yang hadir, semua yang mengikuti streaming subuh ini, ampunkan segala silap salah dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya rabbi. Salat sunnah isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.